Mandalika terbakar. 3 kali beruntun, Veda bungkam murid Rossi. Lintasan Mandalika mendadak berubah jadi arena gladiator saat Veda Ega Pratama tampil bukan seperti remaja biasa, tapi seperti anak dewa kecepatan yang baru turun dari langit. Dalam waktu 1 akhir pekan saja, Veda membuat gebrakan yang mengguncang pedok. Mengalahkan murid Akademi Rossi bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali berturut-turut. Penonton sampai bingung, harus tepuk tangan atau minta kipas, karena suasana makin panas bukan karena cuaca, tapi karena aksi tak masuk akal dari Veda. Dari tribun VIP sampai warung pinggir lintasan, semua sepakat, anak ini bukan main bro. Aksinya bikin komentator tercekat dan mekanik ting sebelah cuma bisa melongo sambil garuk-garuk helm. Tapi jangan buru-buru tarik kesimpulan, karena di balik dominasi itu ada detail gila dari race pertama yang bikin netizen menyebut Veda, tukang nyalip bersertifikat. Race pertama dimulai dengan intensitas tinggi, tapi semua berubah saat Veda mengeksekusi manuver maut di tikungan ke-10. Dalam kecepatan tinggi, ia masuk dari sisi dalam dengan presisi yang membuat murid Rossi seperti baru belajar riding pakai sepeda lipat. Aksinya terekam jelas di kamera dan viral secepat disebarin ibu-ibu ke grup WA keluarga. Netizen pun langsung memberi gelar spontan, tikungan pembunuh mental. Bahkan analis balap menyebut bahwa gerakan itu terlalu halus untuk rider seusia Veda, seolah dia punya GPS rahasia menuju celah lawan. Murid Rossi yang disalip cuma bisa melipir seperti kucing kehujanan. Dan yang bikin makin lucu, ada meme yang bilang, kalau kamu pikir kamu jago, ingatlah, Veda masih remaja dan sudah bikin pusing murid Rossi. Tapi sabar dulu, race kedua ternyata nggak kalah brutal. Beda gaya, tapi hasilnya tetap bikin lawan pengen recharge mental. Kalau di race pertama Veda bikin kejutan, maka di race kedua dia tampil kayak bos besar di lintasan, nggak ada debat. Sejak lampu start padam, dia langsung melesat dan membangun gap yang bikin komentator kehabisan kata. Murid Rossi yang sebelumnya semangat, kali ini cuma bisa lihat punggung wearpack Veda dari jauh. Netizen mulai nyinyir, itu balapan apa tur wisata? Kok pada ngikutin dari belakang aja? Statistik lap time-nya lebih konsisten dari alarm sahur, dan mekanik tim lawan sampai dicek suhu badannya. Mungkin lagi demam melihat catatan waktu Veda. Penonton bahkan bercanda, kalau Veda lagi ngacir, kayaknya dia lagi ngebut dikejar mantan yang bawa tagihan cinta lama. Tapi lucunya, Veda tetap tampil santai, nggak selebrasi berlebihan, nggak drama. Namun semua berubah di race ketiga. Drama, emosi, dan ledakan, semuanya tumpah ruah. Di race ketiga, suasana pedok mulai terasa seperti film action, penuh tekanan dan letupan emosi. Veda kembali tampil konsisten, dan untuk ketiga kalinya mengalahkan murid Rossi. Tapi kali ini beda. Kamera menangkap momen langka. Murid Rossi terlihat frustasi berat, dan setelah masuk ke pedok, ia melempar helm ke tanah. Kru tim langsung bereaksi cepat, mungkin takut helm yang ngambek dan mogok nyala. Penonton yang melihat cuplikan itu langsung membuat narasi. Kalau helm bisa ngomong, pasti dia juga bilang, aku nggak salah apa-apa bang. Sementara itu, Veda tetap tenang seperti biasa, duduk di kursi pedok sambil minum air, seakan baru habis main game, bukan habis hancurkan rival 3 kali non-stop. Tapi ini bukan akhir. Komentar pedas mulai muncul dari berbagai arah, dan analis balap mulai angkat bicara soal kemampuan Veda yang gak masuk akal untuk rider seumur dia. Setelah race penuh tensi itu, salah satu rival buka suara dalam wawancara, dan komentarnya mencengangkan. Dia punya ketenangan seperti rider Moto3, dan tekniknya mirip Eropa. Nah loh. Bahkan beberapa pengamat balap luar menyebut bahwa Veda punya DNA kecepatan yang jarang dimiliki rider Asia Tenggara. Kata mereka, dia riding bukan sekedar cepat, tapi cerdas. Netizen langsung mengiyahkan dan mulai bikin editan Veda pakai wearpack Ducati. Saking gilanya, ada komentar lucu di forum. Kalau ini rider dikasih wildcard Moto3 sekarang juga, rider lain pasti langsung pura-pura sakit perut. Tapi di balik semua pujian itu, muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya rider yang disebut sebagai murid Rossi ini, dan kenapa kekalahannya jadi perhatian begitu besar? Kemenangan demi kemenangan membuat nama Veda Ega Pratama tak lagi jadi rahasia nasional. Media internasional mulai memberitakan aksinya dengan judul-judul sensasional, seperti Indonesian Wonderkid crashes Rossi's apprentice, atau The Asian Shockwave has arrived. Di forum-forum Moto3, pengguna dari Spanyol, Italia bahkan Brazil mulai membahas gaya balap Veda yang mirip kombinasi Acosta dan Venati. Versi lebih kalem dan gak suka drama. Bahkan salah satu analis Eropa bilang, "Kids got it. He's not fast, he's deadly consistent."
Saking viralnya, ada akun fanbase MotoGP yang membuat video kompilasi aksi Veda dan menyebutnya The Mandalika Ghost karena sering muncul tiba-tiba di spion rider lain lalu hilang di depan. Warganet Indonesia langsung bangga berjamaah, sampai ada yang nyaranin BUMN bikin patung Veda di depan sirkuit. Tapi tunggu dulu, kalau sudah sampai internasional, apakah ini saatnya Veda melangkah ke jalur dunia? Suara gemericik mulai terdengar dari dalam pedok, bukan suara hujan, tapi bisik-bisik soal ketertarikan tim Eropa terhadap Veda. Rumornya, beberapa manajer tim Moto3 sudah mulai mengintip data telemetri dan performa Veda lewat koneksi Asia Talent Team. Bahkan, salah satu bos tim menyebut dalam podcast tertutup, ada rider Asia yang potensinya jauh lebih besar dari yang kita duga. Warganet langsung menebak, jangan-jangan itu Veda nih. Bahkan yang lebih gokil, ada meme yang bilang, KTM diam-diam ngintip garasi Veda pakai teropong bajak. Tapi gosip makin kuat setelah akun resmi Gresini Racing menyukai salah satu unggahan video Veda. Kebetulan? Mungkin. Tapi di dunia balap, jarang ada yang kebetulan. Apalagi kalau namanya sudah bikin geger pedok. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan. Apakah wildcard Moto3 tinggal menunggu waktu? Setelah 3 race berturut-turut dihajar habis, tim-tim lawan mulai mengganti strategi. Bukan lagi fokus latihan skill rider, tapi mulai menganalisis data Veda secara mendalam. Ada yang mulai download semua footage onboard, ada yang sewa analis telemetri, bahkan ada yang ketahuan memotret sudut pengereman Veda dari tribun atas. Gila, ini bukan lagi persaingan remaja, ini sudah level investigasi detektif. Salah satu mekanik tim lawan bahkan nyeletuk. Dia nyalip nggak pakai logika. Rasanya kayak dibisikin jin tikungan. Di tengah panik itu, pelatih mereka pun mulai merambak strategi corner entry dan exit speed, padahal dulu mereka percaya diri dengan setup khas Eropa. Tapi, Veda justru membuat semua itu terlihat seperti skrip sinetron lama, basi. Lucunya, netizen bilang, jangan-jangan nanti Veda dituduh pakai cheat IRL. Tapi tunggu dulu, semua keributan ini hanya membuat satu kesimpulan makin jelas. Veda bukan ancaman lokal lagi. Dia sudah jadi momok global. Kini semua mata tertuju ke satu nama, Veda Ega Pratama. Dalam satu akhir pekan, ia mengubah narasi dari rider muda berbakat menjadi calon pembalap dunia yang siap mengacak-acak kasta atas. 3 kali kalahkan murid Rossi, viral di media internasional, dan diam-diam dipantau tim-tim Moto3, ini bukan kebetulan, ini sinyal keras. Bahkan beberapa fans luar negeri mulai membandingkan Veda dengan rookie hebat dari masa lalu seperti Marc Marquez atau Raul Fernandez. Di sisi lain, Federasi Balap Nasional mulai terdorong untuk membuka lebih banyak peluang wildcard dan sponsor lokal mulai rebutan nempel logo di wearpack Veda. Netizen, udah kayak komentator MotoGP dadakan. Kalau tahun ini nggak naik kelas, fix sistemnya error. Tapi tentu, jalan menuju dunia tidak mudah. Ada tekanan, ekspektasi, dan politik pedok. Namun, satu hal pasti, Veda sudah membuktikan kalau Mandalika adalah rumahnya. Dan dunia balap hanya tinggal menunggu sebelum nama Veda menggelegar di grid Moto3 seperti hujan petir di sirkuit.